Yang akan saya sampaikan yaitu adalah 4 pertanyaan yang sering muncul dan bagaimana Al-Quran menjawabnya. Inilah yang akan menjadi materi kita, materi yang ringan tetapi semoga bermanfaat insyaallah. Kita mulai dulu dengan muqaddimah. Bahwasanya kita mengimani Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Makanya sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang kita miliki dalam kehidupan kecuali semuanya telah terjawab di dalam Al-Quran. Makanya ketika kita membaca pada ayat yang kedua surat Al-Baqarah hudal lil muttaqin, maka di antara makna hudal lil muttaqin disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Sesungguhnya petunjuk itu artinya adalah dia jawaban dari seluruh pertanyaan yang dimiliki manusia dimanapun dia berada, maka jawabannya itu selalu ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Allah itu memberikan rahmat sehingga kita tidak dibiarkan meraba-raba dalam kehidupan, kecuali Allah menjelaskan petunjuknya di dalam Al-Quran menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Dan itulah yang menjadikan Al-Quran itu mukjizat terbesar dalam kehidupan. Mukjizat para nabi hilang bersama dengan wafatnya mereka, tapi mukjizatnya Rasulullah itu masih ada, dan kita rasakan bagaimana mukjizat Rasulullah menjadi petunjuk dalam kehidupan walaupun beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Untuk menjadikan kenikmatan yang besar, Quran itu dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Makanya kalau kita memiliki pertanyaan apapun dalam kehidupan kita, sebenarnya pertanyaan kita ini sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hanya saja karena kita interaksinya lemah kepada Al-Quran, kurang mentadaburi, itulah yang biasanya menjadikan kita tidak menemukan jawaban. Makanya diperlukan bagaimana kita bertadabur dan berinteraksi kepada Al-Quran itu harus benar, dengan tafsirnya, dengan makna yang benar. Kalau kita mentadaburi dengan benar, maka akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang kita miliki dalam hidup. Saya ambilkan contoh. Sekitar 3 tahun lalu saya betul-betul mendapatkan ujian yang bagi saya, menurut saya sangat berat, yaitu menutupnya mata ibu saya meninggal dunia. Tidak ada hal yang paling berat yang saya rasakan kecuali ditinggalkan oleh ibu kandung. Karena itulah merupakan perkara yang saya pahami dan saya imani. Pintu tengahnya surga itu tertutup semenjak menutupnya mata ibu kita. Ketika hari pertama, maka banjir dengan air mata. Hari yang kedua pun banjir dengan air mata. Setiap hitungan menit selalu ada air yang menggenang di mata dan jatuh. Satu persatu ketika tamu datang mencoba menghibur, tidak banyak yang saya dapatkan dari hiburan mereka kecuali sedikit saja yang bisa menghapuskan air mata. Kemudian saya berpikir sederhana, ini pasti kalau saya gini terus, pasti jawabannya dan obatnya ada di dalam Al-Quran. Karena tidak mungkin Allah memberikan ujian yang semacam ini kecuali pasti obatnya dan pasti jawabannya ada di dalam Al-Quran. Saya mencoba untuk mengulang-ulang hafalan saya mencoba untuk membuka kembali tilawah Al-Quran saya untuk menemukan jawaban dari setiap air mata yang menetes. Sampailah saya pada surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah berfirman, walladzina amanu wattabatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Artinya adalah Allah berfirman pada ayat ini, orang-orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman dalam kehidupan di akhirat. Di sini ayat ini Masya Allah ternyata menjadi obat dari kesedihan yang saya rasakan. Akhirnya setengah kesedihan saya hilang ketika saya membaca tafsirnya pada ayat ini. Ternyata disinilah kita paham berpisah itu bukanlah ketika ibu saya meninggal dulu, kemudian saya meninggal setelah beliau. Tapi berpisah itu apabila ibu saya ke surga dan kemudian saya sebaliknya, ataupun sebaliknya, itulah berpisah. Tapi kalau ibu saya dan saya sama-sama ke surga, maka kemudian ibu saya meninggal lebih dulu dan saya meninggal nanti setelahnya, kalau tujuan kita sama, pastilah kita bertemu. Hanya yang membedakan itu jam keberangkatan saja. Misalnya saya pergi ke Jakarta, ibu saya berangkat jam 6 pagi, saya berangkat jam 1 siang. Tapi kalau sama tujuannya ke Jakarta, jam 1 siang kita bertemu, walaupun keberangkatan itu berbeda. Disitulah saya akhirnya ketika mengambil faedah pada surat At-Tur 21, saya akhirnya lega. Memang sedih karena ditinggalkan ibu, tapi ada harapan yang membumbung tinggi yang saya miliki, saya ini nggak berpisah. Kalau tujuan saya dan tujuan ibu itu sama, maka ibu saya mengambil jam lebih pagi, saya mungkin nanti jam siang, yaitu jam 1. Tapi tujuan kita kalau sama bertemu, yaitu adalah surga, di sana kita akan dipertemukan, dan itulah menjadi reuni terbesar dalam kehidupan manusia, reuni paling hebat dan paling agung serta menggelegar dan spektakuler itu reuni kita nanti ketika di surga.
Dan itulah janji dari pesona surga yang disampaikan oleh Allah kepada kita.